Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masita dengan NIM 060107230005 dari kelas A PGMI 2023 akan mempresentasikan tujuan pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Taufik Siraj MPD. Berikut penjelasannya. Tujuan pendidikan Islam dilihat dari dua perspektif, yakni perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh, tujuan pendidikan Islam dari perspektif Al-Quran antara lain yang pertama yakni untuk meningkatkan ubudiyah kepada Allah SWT. Ubudiyah adalah suatu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan dengan cara beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di mana dalam ayat tersebut Allah mengaitkan kata Iqra yang berarti bacalah dengan kalimat Bismi rabbikal ladzi khalaq yang memiliki arti dengan nama Tuhanmu lah yang menciptakan. Hal tersebut memiliki tujuan agar peserta didik dalam melakukan pembelajaran selalu ingat kepada Allah sehingga menjalaninya dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah semata, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan rasa tawakal dalam diri setiap peserta didik akan semakin tumbuh. Kemudian yang kedua yakni untuk beribadah kepada Allah. Peserta didik dapat menyadari dan memahami segala kemampuan yang dimiliki melalui pendidikan yang telah ditempuh dengan benar dan terarah. Dengan adanya pemahaman tersebut, maka peserta didik dapat mengamalkan kemampuannya untuk kebaikan umat manusia, yang dimana hal tersebut merupakan salah satu jalan untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan yang ketiga yakni khalifah di muka bumi. Dengan memperoleh pendidikan, manusia akan memiliki berbagai macam pengetahuan yang akan dapat dijadikan bekal bagi dirinya untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Sebagaimana surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'di darajati liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Yang dimana dalam ayat tersebut terdapat kata khalifah yang memiliki maksud Allah lah yang menjadikan manusia sebagai penguasa-penguasa di bumi untuk mengatur kehidupan agar tetap berjalan semestinya, serta mereka diberikan tugas untuk menjaga ketentraman dunia. Melalui pendidikan Islam, manusia diberikan pemahaman tentang bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang bijaksana bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Karena hanya manusia terdidiklah yang dapat mengemban amanah tersebut. Apabila sebaliknya, yaitu tanpa pendidikan, tugas kekhalifahan tersebut yang diemban akan gagal. Selanjutnya yang kedua yakni tujuan pendidikan menurut perspektif hadis. Yakni saya mengambil dari hadis yang berbunyi dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Al-Qadhi dalam Musnad Asy-Syihab nomor 129. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk generasi yang bermanfaat bagi sesamanya melalui ilmu yang dimiliki dari proses pendidikan yang pernah ditempuh selama ini. Selanjutnya yakni saya menjelaskan tentang pengertian tujuan pendidikan menurut para ahli. Di sini saya mengambil beberapa ahli antara lain Crow and Crow, Sudarwan Danim, Ki Hajar Dewantara, dan Al-Ghazali. Yang pertama, menurut Crow and Crow, tujuan pendidikan adalah bimbingan terhadap individu dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, yakni pendidikan memiliki tujuan untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan melalui pengembangan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga tercapai kehidupan yang memuaskan. Kemudian yang kedua yakni tujuan pendidikan Islam menurut Sudarwan Danim. Pengertian tujuan pendidikan Islam menurut Sudarwan Danim yakni terbagi menjadi 4. Yang pertama yakni mengembangkan potensi psikologis dan motorik. Yang kedua mewariskan nilai budaya. Yang ketiga mengembangkan daya adaptabilitas siswa. Dan yang terakhir adalah menjaga moral siswa.
dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam menurut Sudarman Danim adalah membentuk karakter dan mempersiapkan karakter yang berkualitas serta mengembangkan daya motorik peserta didik yang dapat dilakukan melalui kesenian budaya sebagai wujud pelestarian kepada generasi selanjutnya. Selain itu, tujuan pendidikan yakni untuk mengembangkan daya adaptasi agar peserta didik mampu menghadapi perubahan yang sejalan dengan perubahan sistem pendidikan maupun teknologi, serta menanamkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat agar selalu berperilaku baik. Kemudian, yang ketiga yakni tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni untuk merubah sikap seseorang yang dulunya tidak baik menjadi baik, untuk meningkatkan kecerdasan seseorang atau pengetahuan seseorang. Kesimpulannya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah mengubah perilaku siswa agar menjadi baik daripada sebelumnya. Setelah mendapat pendidikan dan bimbingan serta penerapan peraturan di lembaga pendidikan, maka perilakunya dapat berubah. Selain itu, untuk menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki agar kecerdasannya semakin bertambah. Kemudian yang terakhir yakni tujuan pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Tujuan pendidikan Islam menurut Al-Ghazali menekankan pada pendidikan agama dan akhlak karena merupakan proses untuk membentuk manusia seutuhnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan diprioritaskan untuk pembentukan akhlakul karimah peserta didik karena percuma jika berilmu tetapi tidak berakhlak. Apalagi di era globalisasi seperti ini, banyak anak yang kehilangan moral karena proses digitalisasi sehingga pendidikan sangat penting untuk pemeliharaan akhlak tersebut. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.